Beliau pernah suatu hari, cerita Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam menantang Aisyah untuk apa? Untuk balapan lari. Rasulullah SAW. Antum bisa bayangin, seorang Nabi, kadangkala orang sekarang jabatannya naik sedikit, sama istrinya udah mulai agak kasar. Memang perlu kita sadar, yang jadi bos di perusahaan, yang punya jabatan di kantor, biasanya anak buahnya itu selalu selalu mengagungkan bos. Sedikit bosnya ketuk meja, langsung datang. Iya bos, minta apa bos? Teh. Siap. Kasih teh minum. Datang lagi. Iya bos, apa bos? Pisang goreng. Terkadang dia sampai rumahnya kepingin kayak gitu. Balik dia. Sampai rumahnya, istriku. Datang, copotkan sepatu. Sombong. Copotkan sepatu. Itu dia. Jangan jamaah. Nabi alaihissalam ketika sampai rumah memposisikan dirinya sebagai seorang suami. Suami, aku bukan lagi panglima perang. Perang selesai sudah. Sampai rumah menjadi seorang suami. Beliau khalifah, amirul mu'minin. Beliau mengurusin semuanya. Pangkat tertinggi di sebuah pemerintahan. Tapi sampai rumah beliau ngurusin istri. Beliau ngajak Aisyah balapan lari. Dan ternyata beliau kalah sallallahu alaihi wasallam. Ya tentunya kekalahan itu terus diingat sama istrinya. Suatu saat ketika Aisyah sudah mulai agak berisi, agak gemuk, dia mengatakan hatta idza hamaltul lahm, ketika aku sudah banyak dagingnya, wa baduntu, aku sudah gemuk. Suatu hari wa nasitu, aku sudah lupa dengan kejadian itu. Nabi alaihissalam ketika itu bersama pasukan perang dalam perjalanan. Beliau mengatakan kepada sahabatnya, taqaddamu, kalian semua jalan dulu ke depan. Jalan ke depan. Mau ngapain beliau? Ternyata beliau mau ngulangin kalah beliau dahulu. Beliau mengatakan, ta'alai hatta usabiqaki. Sini kau. Balapan lari lagi kita ini. Apa yang terjadi? Lari karena sudah gemuk, ya kalah sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi alaihi wasallam sambil tertawa? Hadhihi bitil. Satu-satu. Ini sama yang dulu aku pernah kalah. Berarti satu-satu. Seperti itu seorang suami sama istri. Terkadang kita udah lupa aja untuk berlemah lembut dengan para wanita. Aisyah radhiyallahu taala anha bercerita, dialah istri Nabi yang paling banyak ceritanya. Karena dia masih kecil waktu itu. Dia merekam perjalanan hidup bersama Rasulullah SAW. Karena yaum Id, pada hari raya, yal'abu Sudan bid-darq wal hirab. Kata Aisyah, itu ada yang namanya orang-orang Sudan, orang-orang Afrika itu sedang atraksi. Bermain tombak ya, salto, macam-macam mereka bermain. Lalu Nabi berkata kepadaku, tashtahin tanduri, kau kepingin nonton? Bayangkan, tidak nunggu istrinya minta. Banyak suami yang gak mau ngajak istrinya sampai istrinya nangis-nangis. Ayolah bang, kapan kita rekreasi bang? Aduh, gak perlulah, kau ngaji aja di rumah. Seharusnya kau yang nawarin. Nih Nabi SAW menawari Aisyah. Tapi Aisyah juga lupa, aku yang minta apa Nabi yang nawarin, kata Aisyah. Sampai dia lupa. Fakultu na'am, aku katakan iya, aku kepingin nonton.
fa aqamani wara'ahu khaddi ala khaddi. Subhanallah. Itu permainan itu ada di masjid. Nabi SAW memberdirikan aku di sampingnya. Pipiku di pipi Nabi. Antum bisa bayangkan gimana romantisnya Rasulullah SAW bersama Aisyah. Pipinya nempel sama pipinya Rasulullah SAW. Wa huwa yaqul dunakum ya bani Arfidah. Kalian terus ya terus atraksi dengan gaya-gaya mereka. Hatta idza maliltu, ketika aku sudah bosan, beliau mengatakan hasbi, kau cukup. Dalam riwayat lain mengatakan belum Rasulullah SAW. Setelah berapa waktu ditanya, udah cukup? Belum ya Rasulullah. Kata Aisyah, sebenarnya aku udah bosan, tapi aku kepingin terus dekat sama pipi Nabi SAW supaya orang-orang tahu tuh, istri-istri yang lain tuh, bagaimana kecintaan Nabi sama aku. Sampai ketika udah bosan, ditanya lagi, udah Rasulullah SAW. Qala, ya sekarang kau silahkan pergi. Nabi SAW seperti itu kepada istrinya.